memang Allah memberikan sedikit ketampanan ya, hidung mancung, kulitnya juga ada yang putih, tapi kalian jangan lulu dengan karena itu gitu loh. Assalamualaikum, welcome back to my channel Aisyah Devi Official. Bersamaku Aisyah Devi di Maroko. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video ini. Seperti yang kalian lihat di judul, aku mau membahas tentang pria Maroko yang mudah jatuh cinta. Sebenarnya aku sudah bahas tentang itu ya di fakta pria Maroko. Memang salah satunya mudah jatuh cinta. Dan juga aku baca ya komen dari kalian teman-teman semua, itu beberapa yang curhat dia kenalan dengan pria Maroko beberapa hari, lalu si pria Maroko tersebut jatuh cinta dan mau melamar. Ya pastinya kalian kaget ya, orang baru kenalan kok sudah mau melamar gitu ya. Kan aneh gitu. Nah, yang aku baca juga ya kebanyakannya rata-rata pria Maroko ini mudah jatuh cinta kepada wanita Indonesia karena memang akhlaknya dan juga agamanya. Yang pada umumnya ya biasanya pria itu kan jatuh cinta atau mudah jatuh cinta kepada seorang wanita itu kan karena pandangan pertama. Kalau pandangan pertama itu apa dulu? Wajahnya ya pastinya ya cantik, lalu bodinya mungkin seksi. Kalau di Maroko ini ya kalau mau cari wajah cantik, body seksi banyak gudangnya ya. Banyak wanita-wanita Maroko yang cantiknya Masya Allah luar biasa, bodinya seksi Masya Allah luar biasa ya. Tapi ternyata pria Maroko ini berbeda ya daripada pria-pria umumnya. Yang membuat pria Maroko ini tertarik bahkan bukan itu ya guys. Jadi karena memang akhlak dan juga agama yang dia pilih gitu ya, yang membuat pria-pria Maroko ini tertarik pada kalian, akhirnya jatuh cinta hanya dalam beberapa hari kenalan ya. Itu benar-benar mengejutkan sih. Nah, gimana cara mengatasinya? Nah, aku kasih saran ya, semoga kalian bisa mengikuti saran aku ini. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Di video kali ini aku agak slow ngomongnya, bukan karena nggak semangat. Aku semangat guys, setiap buat video tuh aku semangat. Cuma kalau di dalam rumah itu terus aku dengar suara-suara orang ngobrol itu, jadi aku harus fokus. Jadi agak slow, nggak apa-apa ya. Ngomongnya nggak terlalu berapi-api. Oke, gini guys, sebenarnya ya aku jelasin dulu kenapa sih si pria Maroko ini mudah jatuh cinta ya. Alasannya itu pertama ya karena memang dia nggak pernah chatting dengan wanita asing. Ketika beberapa pria Maroko mulai chatting dengan wanita Asia yang dari Indonesia ya, especially dari Indonesia dan mayoritas Muslim, si pria Maroko ini kan pasti mengcompare wanita Indonesia dengan wanita Maroko. Kok ternyata berbeda wanita Indonesia, kok lebih sopan, lebih enak diajak ngobrol, mungkin begitu kan ya. Jadinya nyaman beberapa pria Maroko chatting dengan wanita Indonesia gitu. Beda, dia mengcompare juga dengan wanita Maroko, kok nggak sama dengan wanita-wanita di negaranya ini. Jadi itulah ya salah satu alasan kenapa pria Maroko mudah jatuh cinta. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalian lakukan hal-hal ini ya guys. Ini saran aja. Yang pertama, tetap tenang, jangan salting, jangan gugup, jangan juga terlalu GR ya. Memang kalau dari segi wajah ya, pria Maroko itu memang sedikit lebih tampan ya. Tapi ketampanan itu hanya casing ya guys. Kalian jangan luluh hati kalian hanya karena ketampanan seorang pria ya. Jangan luluh. Karena di negara Maroko pun dia hanya pria biasa-biasa aja gitu. Jadi kalian tetap tenang ketika dia menyatakan cinta, biasa aja guys, seperti kalian itu ngobrol dengan pria Indonesia, biasa aja ya guys.
dia bukan artis ya guys, jadi nggak perlu namanya terlalu bangga, bahagia atau salting sampai di share foto-fotonya ke sosial media. Nggak usah kayak gitu guys ya, itu malah bikin kita yang malu gitu loh. Baru kenalan si cowok itu jatuh cinta, terus kalian saking senangnya nge-share foto si dia. Nah, si pria Maroko juga bisa GR juga karena itu guys ya. Jangan salting ya, tetap tenang. Lalu yang kedua, kalian jangan mudah percaya dengan pria asing. Pria Maroko tuh pria asing ya guys. Jangankan pria Maroko, pria Indonesia itu juga kalau bukan keluarga kalian ya pria asing ya. Which is jangan mudah menerima cinta dari pria asing ya sebelum kalian itu benar-benar tahu siapa dia. Oke. Yang ketiga, cari tahu tentang dia. Nah, cari tahu tentang dia ini kalian bisa aktif bertanya. Boleh kepo guys, tanya banyak hal, kerjaan, usia, keluarga, kebiasaan, sifat dan karakternya, pokoknya tanya, aktif bertanya ya. Lalu kebiasaannya juga kita kan kalau tanya itu tanya tentang sholat ya. Kalau di sini sebenarnya kalau tanya tentang sholat itu sedikit tabu ya, karena memang yang aku tahu di sini selama aku tinggal di Maroko 5 tahun itu nggak ada kayak orang tua itu nanyain sholat ke anak, itu nggak ada. Atau kakak nanyain sholat ke adiknya, itu nggak ada di sini, nggak pernah tahu aku. Tapi kalian boleh juga sih kalau tanya sholat ya, misalkan sholat subuhnya bagaimana gitu. Kalau kalian melihat ekspresi wajah si pria Marokonya ini terlihat aneh ketika kalian menanyakan sholat, ya karena di Maroko tuh nggak ada orang yang nanyain sholat, kamu sudah sholat apa belum gitu, nggak ada yang kayak gitu. Di sini tuh nafsi-nafsi ya, antara orang tua dengan anak aja nafsi-nafsi kalau soal ibadah. Ya itu ya guys, tapi kalian butuh bertanya tentang itu ya guys, karena memang kalau misalkan dia jodoh kalian ya minimal sholatnya juga bagus ya guys ya. Sholatnya nggak cuma sholat, sebenarnya ibadahnya bagus, ngajinya bagus. Nggak semua loh orang di Maroko yang ngomong bahasa Arab itu bisa ngaji ya guys, nggak semua guys. Jadi sama aja, orang Maroko, orang Indonesia sama aja guys, kalau nggak belajar agamanya juga nggak bisa gitu. Jadi minimal dia punya pemahaman agama yang cukup, karena memang mereka yang melihat kalian ini kan karena agamanya ya. Setidaknya si pria Maroko ini juga bagus agamanya, nggak cuma kalian aja yang bagus agamanya, jadi kan seimbang gitu loh. Nah itu kalian boleh tanya tentang sholat ya, jangan sungkan ya guys, itu penting banget guys untuk masa depan dunia akhirat tentunya. Lalu selanjutnya kalian cari tahu tentang dia dari saudara kandungnya, which is itu sosmed ya, kayak Facebook atau Instagramnya. Kalau misalkan dia nge-share Facebook saudara-saudara kandungnya, ataupun bisa bertanya ke sepupunya, boleh tanya ke sepupunya atau ke temannya, teman sekolah, teman kerjanya yang ada di Facebook. Misalkan si cowok Maroko punya Facebook misalkan ya, nah di data pertemanannya itu ada siapa aja gitu loh, ada temannya kah, kalian bisa bertanya itu. Misalkan kebiasaannya seperti apa gitu. Biasanya kalau teman itu sedikit lebih jujur daripada saudara-saudara kandung maupun sepupu gitu ya. Kalian bisa bertanya itu guys ke teman-temannya ataupun ke sepupunya ataupun ke saudara kandungnya. Jangan tanya ke aku. Aku aja nggak tahu wajahnya kan ya, nggak tahu wajah cowok yang kalian kenal, apalagi karakternya, terus kebiasaannya, kan aneh kalau tanya ke aku. Ya aku hanya bisa jawab insya Allah begitu. Selanjutnya, selama kalian kenalan dengan si pria Maroko ini pakai bahasa asing apa? Bahasa Arab kah, bahasa Inggris, bahasa Prancis? Nah, kalian harus menguasai satu minimal aja bahasa asing. Kalau misalkan antara kalian berdua ini menguasai bahasa Prancis, oke, chatting pakai bahasa Prancis. Bahasa Arab, oke, chatting pakai bahasa Arab. Bahasa Inggris juga begitu ya. Jangan selalu pakai Google Translate ya. Memang enak sesaat pakai Google Translate itu, tapi susah di kemudian hari kalau nggak belajar. Penting banget guys, belajar bahasa asing tuh penting banget, penting. Ya kalau aku dengan suami memang sudah ada basic bahasa Inggris ya, jadi kita
ngobrolnya kebanyakan pakai bahasa Inggris atau kadang pakai bahasa Arab ya, karena juga aku punya basicnya. Jadi itu penting banget ya guys, menguasai bahasa asing ya, minimal satu bahasa asing gitu ya. Jangan terus-terusan pakai Google Translate chattingnya. Nanti kalau misalkan dia update status tertentu pakai bahasa Arab, nah kalian nggak tahu kan susah gitu ya. Itu minimal pelajari. Kalau misalkan kalian nggak menguasai semua bahasa asing, 3 bahasa asing ini, Arab, Inggris, Prancis, minimal kalian belajar salah satunya ya. Pelajari selama kalian itu ta'aruf, kenalan sambil belajar bahasa ya. Aku dengan suami aku juga gitu, sambil belajar bahasa. Aku improve juga bahasa Inggrisku, bahasa Arabku ke suamiku dulu waktu chatting. Lalu juga aku sedikit belajar bahasa Prancis, akhirnya tahu karena dulu dating dengan suami aku itu kan ya, belajar bahasa Prancis, akhirnya juga tertarik belajar bahasa Darija dikit-dikit. Aku memang orangnya gampang tertarik mempelajari bahasa baru ya. Jadi itu penting banget ya guys, menguasai minimal satu bahasa asing untuk komunikasi dengan si cowok Maroko ini. Oke, selanjutnya kalian luangkan waktu di malam hari untuk meminta kepada Allah ya, sholat malam, sholat istikharah, berdoa apakah dia ini jodoh kalian ya, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi petunjuk ya guys. Jadi luangkan waktu di malam hari untuk sholat malam, minta kepada Allah apakah si pria Marokonya ini jodoh kalian atau bukan. Insya Allah dikasih petunjuknya ya. Yang terakhir, kalian minta saran dari orang tua atau kakak kandung ya, keluarga lah ya, intinya minta saran, sharing bahwa kalian ini kenal dengan pria Maroko ya. Jelasinnya pelan-pelan aja, pastinya orang tua shock ya guys, kenalan dengan pria yang jauh banget ya, Maroko. Kalau image orang Maroko itu, kalau Indonesia Arab ya guys ya, Arab. Bahkan suami aku di bandara itu disangka orang Saudi ya bukan Maroko. Itu ya, karena image Arabnya sudah melekat ya. Itu jadi yaitu jelaskan pria Maroko ini seperti apa, tinggalnya di mana dan bagaimana. Jelasinnya pelan-pelan aja ke orang tua kalian ataupun kakak kandung kalian ya. Oke, udah itu aja sarannya guys ya. Aku tuh cukup khawatir juga karena memang cukup banyak ya pria-pria Maroko ini yang tertarik dengan wanita Indonesia, dan wanita Indonesia ini cukup senang sekali, kadang sampai GR ya chatting dengan pria Maroko. Pria Maroko itu biasa aja guys, biasa aja. Memang Allah memberikan sedikit ketampanan ya, hidung mancung, kulitnya juga ada yang putih, tapi kalian jangan lulu dengan karena itu gitu loh ya, karena ada sesuatu yang lebih penting lagi daripada ketampanan, yaitu apa? Akhlak tentunya. Agamanya dia bagus apa enggak. Dia mau calon istrinya agamanya bagus, dia juga harus bagus agamanya dan juga akhlaknya ya. Jangan cuma mau istrinya akhlaknya bagus dan agamanya bagus, sedangkan dia biasa-biasa aja, kan nggak seimbang itu guys. Nanti kalau pernikahan itu ya banyak cekcoknya di situ, banyak kekagetan di rumah tangga tentunya. Oke, itu aja saran dari aku. Semoga bermanfaat. Kalian boleh share ke sosial media yang kalian punya atau di grup dating Indonesia Maroko, kalian boleh share juga. Oke, and see you on the next video. Bye.